Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang Allah rahmati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini kita bisa berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelipur lara di kala duka, penghalang susah di kala gundah, penuntun insan-insan sesat dengan seberkas cahaya Islam. Baik pemirsa, setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak mau bermasalah, mati saja. Tapi jangan salah, ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya tidak pernah punya masalah, maka justru saat itulah dia bermasalah. Tapi jangan khawatir, jangan terus berlarut dengan masalah kita, ya, karena Islam terlahir sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ingin mendapatkan solusi bagaimana dengan masalah hidup kita? Ikuti, kita kaji sore hari ini dengan tema Hukum Islam sebagai solusi. Ya, dengan saya Mala bersama dua narasumber kita yang sudah hadir, pemirsa. Assalamualaikum Pak Kiai. Yang pertama Dr. Kiai Haji Kasrowi MHI. Ya. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat aja atau sehat zahir batin? Zahir batin. Alhamdulillah ya. Baik pemirsa, perlu diketahui Pak Haji Kasrowi ini dosen di agama Islam Stesia Surabaya dan ya, ATKP. Dan ATKP Surabaya. Ya. Subhanallah, masih aktif terus masih ya. Aktif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan panjang umur ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Iya, baik pemirsa. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Dr. Sukadiono MM ya. Iya, betul. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter apa Pak Dokter ini ya? Enak Pak Dokter aja ya. Pak Dokter aja, subhanallah. Jadi udah dokter pemirsa ya, Jadi luar Pak Dokter biasa. yang Ustadz. Pak Dokter yang Ustadz, Masya Allah. Jadi dokter yang alim begitu ya. Iya. Insya Allah. Beliau ini pemirsa adalah Rektor University ya, Muhammadiyah University of Surabaya. Betul, ya. Subhanallah. Jadi baru ini ya ada Pak Dokter yang menjadi rektor. Berkah insya Allah ya. Amin, amin. Ya, karena dokter Ustadznya itu. Iya benar, Masya Allah. Berkah dari Ustadznya itu ya Iya. Pak Kiai ya. Baik pemirsa ya, tema kita hari ini Pak Kiai dan Pak Dokter adalah hukum Islam sebagai solusi. Ya. Ya, mungkin bisa diawali dari Pak Kiai Haji Kasrowi. Hukum Islam itu apa dan seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah hukum Islam. Apa itu sebetulnya hukum Islam? Hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah, yang dituangkan dalam Al-Quran maupun yang dituangkan dalam sunnah Rasulnya yang berupa Al-Hadis. Nah, sumber hukum Islam itu ada sumber pokok, ada sumber tambahan. Sumber pokoknya hukum Islam itu yang pertama itu adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis. Sementara sumber tambahannya, ya, sumber tambahannya itu ada ijma. Yang ketiga itu, yang keempat kias. Nah ini biasanya dari kalangan NU dan Muhammadiyah beda. Cuman beda dalam istilah, hakikatnya sama. Kalau NU menggunakan Quran, hadis, ijma, kias, Muhammadiyah menggunakan Quran, hadis, ijtihad. Ini hanya beda dalam istilah, tapi hakikatnya sama. Nah, supaya lebih jelas, maka akan saya jelaskan satu persatu itu. Yang pertama Quran. Apa itu Quran? Quran itu kan kitab kodifikasi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk seluruh umat manusia agar manusia bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, dan membacanya adalah ibadah. Sementara yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama atau sekelompok ulama
untuk mencari kepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Ya, nah ijtihad itu kalau dilakukan secara kelompok Iya. itu namanya ijma. Ijma. Tapi kalau dilakukan secara perorangan itu namanya ijtihad saja. Nah, disinilah titik temunya sebetulnya, Iya, ya, antara dua organisasi Islam yang besar ini. Kemudian kias itu apa? Kias itu mirip sekali dengan ijtihad, ya, pengertiannya, cuman beda dikit. Yaitu suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan seorang manusia atau sekelompok manusia untuk mencari kepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara mempersamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Nah, itu kayak begitu. Iya. Tapi begini Pak Kiai, hasil dari musyawarah yang dihasilkan dari ijtihad atau ijma tadi bukan yang dikatakan apa itu istilahnya yang di luar dari hadis itu, jadi bid'ah seperti itu. Oh tidak. Oh tidak ya. Tidak. Karena apa? Karena itu ada sejarahnya itu. Dulu sebelum Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman, Mu'adz bin Jabal pernah ditanya, ya Mu'adz, bimadza tahkum? Dengan apa engkau menghukumi sesuatu? Maka jawabnya Mu'adz, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa illam tajid, apabila engkau tidak menemukan dalam kitab Allah itu, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulnya yang berupa al-hadis. Fa illam tajid, jika engkau tidak menemukan dalam al-hadis, ya, fa bir ra'yi, dengan rasio. Nah, ijtihad itu adalah bagian daripada rasio itu. Akhirnya apa? Mu'adz bin Jabal langsung dirangkul oleh Rasulullah. Saking senengnya. Memang itu yang dikehendaki. Betul Nah, gitu jawabannya. makanya ijtihad itu kalau dilakukan secara kolektif namanya ijma, tapi kalau dilakukan perorangan namanya ijtihad saja. Sementara kias tadi itu juga merupakan bagian daripada ijtihad itu sendiri. Iya. Ya. Baik. Pak Dokter ya. Iya. Di sekarang kalangan masyarakat ini lagi semarak ya dan merajalela. Ini adalah kenakalan remaja yang dikonsumsi adalah narkoba. Iya. Ya, atau minim ini dari rokok ini, Dok ya. Nah, ini seperti apa di hukum Islam? Sementara rokok masih terus diperbolehkan. Dalam Islam dilarang, tetapi pemerintah tidak menutup pabrik rokok. Itu seperti apa? Silakan, Dok. Iya, makasih Mbak Malah. Jadi Islam itu kan memang agama rahmatan lil alamin. Jadi mengatur semua aspek kehidupan ya. Iya. Baik itu hubungan antara manusia dengan Allah, kemudian juga hubungan manusia dengan sesama manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya kan begitu. Nah, terkait dengan kondisi lingkungan yang kalau diistilahkan sekarang dengan degradasi moral ya, di mana remaja kita yang banyak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika kan begitu. Dan juga mungkin rokok kan. Kalau narkotika saya kira sudah jelas dari aspek medis itu akan merusak tubuh kita, terutama bagian otak kita kan begitu. Begitu juga dengan rokok ya. Kalau rokok saya kira memang di dalam Quran dan hadis tidak ada kan begitu ya. Tapi mungkin nanti kita tinjau dari sisi aspek medisnya. Kalau rokok itu memang bisa merusak pada saluran pernapasan kita. Ya artinya ketika seseorang itu menghirup asap rokok, maka terjadi paparan asap rokok ini dengan saluran pernapasan kita. Jadi ada mukosa saluran pernapasan itu bisa rusak, mungkin juga lapisan silianya itu yang sebenarnya itu sebagai pelindung benteng saluran pernapasan kita dari penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi karena terkena paparan asap rokok itulah terjadi kerusakan. Nah, saya kira kalau dari sisi medis, rokok itu jelas merugikan bagi tubuh kita. Ya, saya tidak berani ini memfatwakan haram atau tidak, itu bagiannya Pak Kiai kan begitu. Jelas tapi itu dari harus diungkap ya. Ya, dari aspek medisnya ya itu jelas tidak bagus bagi kondisi tubuh kita kan begitu. Iya. Ya, apalagi kalau tidak narkoba. Bagus di tubuh juga
tidak bagus di keluarga ya. Pak Dari Dokter. aspek ekonomi saya kira juga sama kan, ya kita hitung aja mungkin orang yang memang sudah terlanjur mencandu terhadap rokok itu kan bisa satu hari minimal 1 pak ya kan. Kalau kita hitung 1 pak ada merek rokok tertentu itu kan harganya mungkin 10.000 kan begitu ya. Nah kalau 10.000 kali 30 hari ya sudah 300.000 kan begitu ya. Nah inilah kadang-kadang dilema bagi kita, ada saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi kemiskinan, tapi untuk kebutuhan pendidikan anaknya tidak terlalu diperhatikan, tapi untuk memenuhi kebutuhan rokok yang notabene itu merugikan dirinya sendiri, ternyata itu bisa dipenuhi. Mampu gitu ya. Ini saya kira sebuah ya paradigma yang harus kita rubah dan menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan pencerahan kan begitu. Iya. Baik, dari sisi medis ya, pemirsa sudah menyaksikan nih. Kemudian tadi sudah disentil sama Pak Dokter. Bagaimana dalam hukum Islam itu sebenarnya Pak Kiai? Baik. Hukum Islam itu kan fleksibel, kondisional hukum Islam itu. Sampai rokok pun itu bisa wajib. Ya. Wajib. Bisa makruh, bisa haram. Haram. Tergantung ilat hukumnya. Sebab apa dalam kaidah fikih itu dikatakan bahwa al-hukmu ya tasduru ma'al ilat. Hukum itu ditentukan berdasarkan ilat. Motif hukumnya apa? Satu contoh, orang ngerokok itu bisa dihukumi wajib. Tak kasih contoh. Saya dulu waktu ujian di pondok pada saat itu, ya ada di PGA. Waktu itu teman saya itu punya bapak ikut ujian persamaan. Di belakang dia ngacung. Akhirnya ditanya sama pengawas, ada apa Pak? Tolong Bapak, saya diizinkan ngerokok. Soalnya kalau saya nggak ngerokok, pikiran saya buntu, nggak bisa apa-apa saya. Akhirnya khusus buat sampean boleh ngerokok. Akhirnya begitu ngerokok jedil, selesai pekerjaan itu. Lah buat orang yang kayak begitu wajib. Ya. Tapi buat orang yang sudah kena flek paru-paru, yang oleh dokter sudah dinyatakan bahwa ngerokok itu bahaya buat dia, itu haram. Itu juga ada kasus yang unik itu. Ya. Orang sudah divonis flek paru-paru. Ternyata ya, secara diam-diam dia bilang pada anaknya, "Anakku, ini tak kasih uang kamu. Tapi nanti jangan ngomong sama mama kalau papa ngerokok ya." Ya. Ya Pak, namanya anak kecil. Iya. Tapi begitu mama maju pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ma, aku tadi dikasih uang untuk beli kue. Ya, tapi saya nggak boleh ngomong kalau papa ngerokok. Wah, akhirnya geger. Ya, wassalam. Nah, buat orang yang sudah kena flek paru-paru, ngerokok itu hukumnya haram. Tapi buat orang yang sehat-sehat saja, ngerokok itu makruh. Ya. Ngerokok itu makruh. Coba saya melihat hukum itu mungkin, saya itu orang aslinya orang filsafat dan orang hukum. Makanya tinjauan hukum yang 5 itu bagi saya dengan orang yang dari syariah murni itu beda. Ya. Wajib itu apa? Wajib itu sesuatu yang nilainya baik. Itu kalau menurut tinjauan filsafat nilai. Ya. Sedangkan sunnah itu sesuatu yang nilainya setengah baik. Mubah netral. Sementara makruh itu sesuatu yang nilainya setengah buruk. Haram itu adalah sesuatu yang nilainya buruk. Oleh karena itulah maka harus dijauhi. Nah, karena wajib itu sesuatu yang nilainya baik harus dikerjakan. Nah, ngerokok tadi itu buat orang yang sehat, kalau menurut saya itu makruh aja, setengah buruk. Cuman satu hal yang perlu diingat, ya, ini ada anekdot juga tentang orang ngerokok ini. Ini maaf bapak-bapak barangkali sampai ngerokok. Orang ngerokok itu biasanya egonya itu tinggi. Tapi sebentar sebelum itu Pak Kiai ngerokok nggak nih? Saya nggak ngerokok. Oh iya. Dulu saya pernah ngerokok. Waktu masih bujang. Tapi begitu mau nikah, ternyata itu mantan pacar saya bilang, syaratnya cuma satu kalau mau nikah dengan saya. Apa? Mau berhenti ngerokok apa tidak? Kalau mau berhenti ngerokok, ayo kita nikah. Tapi kalau tidak, mumpung belum, lebih baik gak usah. Akhirnya Pak, saya berhenti ngerokok. Sampai sekarang. Demi cinta, bukan demi Allah dong. Ya, kalau masih di masa muda demi cinta kan ya gak apa-apa.
Tapi Iya, lama-lama akhirnya ya karena Allah juga gitu loh. Ya Ya, Allah, ada anekdot tentang orang Iya, ngerokok. Makanya saya katakan orang itu kalau hobinya ngerokok, apalagi ngerokoknya sudah kecanduan itu biasanya egonya itu terlalu tinggi. Makanya ada kasus itu di bis kota itu. Di bis kota ya ada orang hamil dengan perokok berat. Ya, katanya yang hamil, Mas, maaf. Kenapa, Mbak? Itu loh ngerokoknya itu loh, saya nggak kuat. Kalau saya sih nggak apa-apa. Ini loh bayi yang ada dalam kandungan saya ini yang nggak kuat. Dasar orang laki-laki kan nggak mau kalah. Apa katanya dia? Mbak, tolong ya itu roknya itu diturunkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Ini loh yang nggak kuat. Orang laki-laki kan gitu. Ya, bela dirinya kayak begitu. Ya, saya sedikit nambah, Pak ya. Iya, ditambahkan? Jadi begini, Iya. memang rokok itu ada manfaat ya. Ya seperti yang Pak Kiai tadi, wah ini kalau membutuhkan konsentrasi, dia harus ngerokok supaya bisa konsentrasi dan bisa menyelesaikan pekerjaannya kan gitu ya. Tapi mungkin dari sisi madhoronya itu kan lebih besar kan begitu. Jadi kerugian terhadap tubuh kita itu yang lebih besar kan begitu. Ya. Makanya itu tapi aspek medis ya. Tadi saya tidak ngomong ini halal haram, itu bagiannya Pak Kiai kan begitu. Baik, sepertinya semakin seru ini Pak Kiai ya, Pak. Ini saya tambahkan sedikit ya. Nanti setelah yang mau lewat ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Gemah Ramadan setelah pariwara berikut ini. Marhaban ya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Menemani saat menjelang berbuka puasa Anda, Gemah Ramadan. Setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 16.30, di sini, di TVRI Jawa Timur. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana Tasmatas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya Tasmatas. Tasmatas, 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 Tasmatas. Pakai Tasmatas pasti pantas. Lama-lama bisa bangkrut. Coba bandingkan dengan hasil panenku. Wih, makanya pakai Petrofis. Manfaatnya bisa mempercepat pertumbuhan ikan dan udang, juga memperbaiki kualitas air tambak. Harganya Petrofis lebih murah dibanding merek yang lain, tapi kualitasnya pasti lebih bagus. Petrofis, produksi petrokimia Gresik. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana Tasmatas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya Tasmatas. Tasmatas, 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 Tasmatas. Pakai Tasmatas pasti pantas. Gimana Pak De dengan puasa Ramadan untuk masyarakat Jawa Timur, peningkatan keimanan? Kita memang mengharapkan masyarakat yang religius di Jawa Timur ini, satu ciri utama dari tahun ke tahun nampak sekali bahwa bulan suci sebagai indikasi manifestasi terhadap kepedulian kepada sesama itu sangat luar biasa. Hampir setiap kegiatan kepedulian terhadap
umat yang tidak beruntung, yatim piatu, itu dilakukan oleh umat-umat Islam di Jawa Timur. Matur suwun Pak Di. Matur nuwun. Semoga Pak Di tambah sehat, Alhamdulillah. tambah barokah selamanya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Bersama saya Mala dan dua narasumber kita, yakni Dr. Andes Kiai Haji Kasrawi MHI beserta Dr. Sukadiono MM. Ya, untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa di 031 5678 216. Sekali lagi 031 5678 216. Baik Pak Dokter ya, kita lanjut. Ada beberapa permasalahan di masyarakat ini yang dinamakan bayi tabung. Itu seperti apa itu Pak Dokter? Iya, jadi begini Pak, istilah bayi tabung itu bukan berarti pertemuan sel telur dan spermanya ditabung, tidak kan gitu. Jadi begini. Tapi tetap suami istri. Iya, jadi nanti hukumnya biar Pak Kiai iya. Jadi ada istilah pembuahan yang dilakukan oleh sperma yang ketika bertemu dengan sel telur. Secara normal pembuahan itu kan di dalam ovarium ya, atau indung telur itu kan. Itu pembuahan. Jadi sperma kita ini kan sperma laki-laki bukan kita. Sperma laki itu kan jumlahnya jutaan kan begitu. Nah ini nanti akan berkompetisi untuk bertemu dengan sel telur yang dikeluarkan oleh seorang wanita di dalam indung telurnya itu kan begitu. Nah ini namanya inseminasi yang murni kalau terjadi di dalam indung telur. Nah tapi kadangkala ada permasalahan, mungkin terkait ada kelemahan dari kandungan seorang wanita kan begitu, atau mungkin juga ada keterbatasan jumlah sperma dari seorang laki-laki kan begitu. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi terjadinya pembuahan di luar indung telur atau gampangannya di luar rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma di luar rahim di dalam istilahnya tabung reaksi itulah dinamakan dengan inseminasi buatan. Nah, hanya pembuahannya saja, nanti ketika sudah terjadi sikut maka akan dimasukkan lagi ke dalam rahim, kan begitu. Nah, tetapi syaratnya kalau mungkin nanti Pak Kiai bisa nambahi supaya ini menjadi sesuatu yang halal ya sel telur dan sperma dari suami istri yang sah menurut pernikahan secara agama itu. Iya, baik. Ada yang sudah masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan siapa? Di mana? Ibu di Surabaya. Ibu siapa namanya? Jenny. Ibu Jenny di Surabaya. Baik, silakan Ibu mau bertanya. Aku hukumnya kalau masuk Islam, mualaf maksudnya, tapi masih loyal sama keluarganya yang non muslim. Terus kan ahli warisnya kan gak berhak menurut ajaran Islam. Terus ngaku baca syahadat, ada saksi ya, misalnya, tapi tidak laporan, jadi di data itu masih non muslim. Itu hukumnya gimana Pak? Baik. Iya, terima kasih Bu Yani di Surabaya. Baik, seperti apa itu Pak Kiai, silakan. Baik, terima kasih. Ini pengalaman yang berharga ini. Mudah-mudahan Mbak Yeni itu nanti bisa mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Haji Muhammad Safi Antoni MSc. Beliau dulu anak seorang pendeta. Beliau masuk Islam ketika usia 13 tahun. Padahal pada saat itu kata bapaknya, kalau kamu nekat masuk Islam, kamu nanti dicoret dari nama keluarga dan kamu tidak akan mendapatkan hak waris. Ya, tapi dia akhirnya apa? Nekat masuk Islam.
kemudian ikut mondok di Jakarta itu, kemudian habis itu S1-nya diselesaikan di Kairo, jurusan tafsir hadis, S2-nya dan S3 jurusan ekonomi diselesaikan di Australia. Sekarang jadi pengamat, jadi staf ahli ekonomi Islam. Iya, iya. Ya, akhirnya apa? Beliau mengatakan alhamdulillah sekarang ibu saya sudah masuk Islam dan ibu masuk Islam, ibu naik haji bersama saya dan istri. Jadi memang kita kalau mau masuk Islam, ya jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Yang penting nanti kalau sampean masuk Islam, tunjukkan keindahan Islam kepada mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat buat semuanya. Kalau dia nanti tahu bahwa ternyata Islam itu indah, ya, maka saya yakin itu nanti akan menarik bagi mereka. Jadi jangan Anda kalau masuk Islam kemudian a priori terhadap keluarga, oh jangan, tunjukkan keindahan Islam kepada mereka. Bahwa Islam itu memang ya'lu wa la yu'la alaih. Itu kayak begitu. Islam itu indah. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tidak usah khawatir itu. Jadi masuk Islam ya harus kafah, total. Ya, makanya dalam Al-Quran kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam kafatan, secara total, ai fi jami'il umur. Maksudnya apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita harus kita jiwai dengan nilai-nilai keislaman. Ya, kemudian wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya, jangan kau ikuti kemauannya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang amat nyata. Makanya kalau Islam kita nggak total, akhirnya setan yang akan ikut terus ganggu kita. Iya. Ya, itu kayak begitu. Iya, baik. Ada tambahan? Ya, gini Mbak. Jadi Islam itu tadi sudah saya katakan, Islam itu sebuah ajaran yang luar biasa yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Iya. Nah, dalam hal pergaulan saja kita ini sudah diberikan guidance, diberikan pedoman oleh Rasulullah. Jadi saya sepakat dengan Pak Kia tadi, kita tunjukkan indahnya Islam itu. Iya, iya. Jadi orang Islam itu mungkin jangan cemberut, karena Nabi itu sudah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyum manismu kepada semua orang itu adalah sedekah, kan begitu. Kita dalam Quran juga dilarang untuk bersikap sombong. Ya, kita juga diminta oleh Allah untuk selalu merendahkan diri kepada mungkin orang yang lebih tua. Dan aspek yang kecil pun dalam misalnya mengucap salam, itu kan Rasulullah mengatur kan begitu ya. Salam itu kalau misalnya ketika kita berpapasan dengan yang lebih tua, maka yang muda ini mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kalau ada orang yang berjalan kaki, sementara yang kita bersepeda, maka yang bersepeda ini mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Atau yang seorang nanti mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Itu juga berlaku tidak hanya sesama muslim ya Pak Dokter ya. Jadi di lain agama pun juga kita harus bersikap demikian. Oh iya, saya kira kalau terkait dengan masalah hubungan dengan sama manusia itu tidak melihat dia beragama apa. Iya, baik, sudah ada pemirsa yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, Bapak dengan siapa? Di mana? Febri di Menganti. Pak Febri di Menganti. Silakan Bapak mau bertanya pada Pak Dokter atau itu, Pak Kiai? Mau ikut ngomong sedikit masalah rokok tadi. Kalau ada kata-kata haram itu kok sudah terlambat. Iya. Sebetulnya hukum itu kan yang membuat itu apa? Antara halal dan haram itu kan Allah. Jadi bagaimanapun kita tepat untuk dirasakan haram, baik yang sakit parah atau masalah baik, nah kan kita sendiri. Iya Pak Febri. Hukum ya tetap makruh. Baik. Malah mungkin NU aja punya pabrik rokok. Mina itu katanya punya NU. Nah, kita aja Pak ya. Iya. Jadi pertanyaannya Pak Febri? Enggak, ya cuma menambahkan, mengomentari saja. Komentari saja. Iya. Tapi kalau boleh tahu Pak Febri ini menurut yang mana nih yang
makruh atau yang haram atau yang Ya, tetap dibolehkan? makruh, baik yang sakit parah atau anu ya makruh aja, nggak Makruh pakai aja. haram. Masalah resiko ditanggung sendiri. Iya. Baik, Masalah untuk mengharamkan rokok itu kan sudah terlambat. Hmm. Sudah zaman kalau belum nenek moyang kita sudah merokok dan Iya. haram. Baik. Terima kasih Pak Haram-haram Febri. pun Quran yang menunjukkan. Iya, sudah cukup Pak Febri? Terima Iya. kasih, Pak Yai. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Dikomentari nih oleh Pak Febri ya Kiai Pak dulu aja. Kiai. Ya, baik. Iya. Jadi itu kan tadi merokok itu hukumnya apa? Iya. Memang saya sudah katakan bahwa al-hukmu tasduru ma'al ilat itu hukum itu ya Tergantung. ditentukan berdasarkan ilat. Ilat itu di situ adalah motif hukumnya. Jadi apa motivasinya? Makanya saya bilang kalau memang orang itu sudah flek paru-parunya dinyatakan oleh dokter spesialis paru bahwa dia tidak boleh ngerokok. Sebab kalau ngerokok sangat berbahaya, ya jangan ngerokok. Ya. Sadar lah gitu. Iya. Tapi kalau misalnya masih sehat-sehat saja, ya silakan. Kalau sehat-sehat saja ya dihukumi makruh aja. Iya. Tapi kalau memang dia gak bisa mikir, sementara dia itu ya kepengen nulis karya ilmiah dan lain sebagainya, kalau nggak ngerokok nggak bisa, jadi wajib. Jadi berdasarkan ilatnya tadi. Nah, kalau berbicara rokok, mungkin sejajar ya dengan minuman keras, Pak Dokter ya? Atau gimana itu? Maksudnya dikatakan wajib kalau dia benar-benar membutuhkan. Nah, kemudian para pelayar mungkin yang kehidupannya di laut, dia selalu kedinginan. Dan saya kalau minum Homer ini lebih segar, saya merasa hangat, saya merasa nyaman. Itu seperti itu gimana itu? Bentar ya, sebelum diteruskan Pak Dokter, Iya. masalah ngerokok tadi itu ya. Iya. Makanya dalam kaidah fikih itu dikatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu. Jadi menghindari kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Memang rokok itu ada manfaatnya, tapi kerusakannya itu lebih besar. Iya. Makanya itu yang harus didahulukan. Iya. Baik, silakan Ya. Pak Dokter tambahannya. Iya, gini, apa bedanya, apa ada kesetaraan tadi Iya, yang disampaikan antara merokok kemudian miras kan miras. begitu ya. Ya saya kira beda sekali Pak. Ya, kalau rokok tadi mungkin ada aspek yang ditinjau yang sampaikan seperti yang Pak Kiai tadi, tapi kalau miras itu ya sudah, itu sudah tidak boleh kan itu. Itu meskipun kita sebenarnya dalam kondisi di tengah laut yang terasa dingin itu kan begitu. Jadi saya kira gini, itu kan ada solusi. Kita ini bisa makan dengan makanan yang mengandung lemak tinggi. Nah kalau mengandung lemak tinggi pada kondisi udara yang dingin itu bisa menghangatkan tubuh kita kan gitu. Atau mungkin juga dengan minum yang hangat kan begitu untuk melawan udara yang dingin. Atau mungkin juga dengan melakukan aktivitas fisik ya, sehingga merangsang panas di dalam tubuh kita ini keluar, misalnya dengan berolah Artinya kan ada begitu. solusi yang lebih Iya, lain, yang lebih halal gitu Jadi ya, saya kira tanpa harus mengkonsumsi yang haram. benar itu kalau kemudian menjustifikasi kalau dalam cuaca dingin itu diperbolehkan minuman. Kirain yang seperti itu keras. yang diwajibkan gitu. Iya, Jadi baik. lain dengan rokok lain Pak. Iya, kita sambut yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di mana? Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Hanifah di Juanda, Mbak. Bu siapa? Ibu Hanifah. Ibu Hanifah di Juanda. Baik. Iya. Silakan Ibu mau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, ini masalah makro Ustaz nih. Mohon maaf ini Ustaz. Saya sering dapat undangan pengantin Ustaz nih. Itu di gedung, khususnya di gedung. Itu biasanya maamnya sambil berdiri semua Ustaz. Yang saya tanyakan di sini, apakah itu hukumnya makro, dosa, atau haram Ustaz? Yang kedua Ustaz, gigi palsu Ustaz. Ini bulan puasa ya Ustaz. Bagaimana kalau orang berpuasa pakai gigi palsu Ustaz? Dan gigi palsunya nggak bisa dilepas Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya dan jawabannya. Terima kasih kepada Mbak dan semua Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pertanyaannya.
Luar biasa, bagus sekali ini ya Pak Kiai. Jadi yang pertama, seperti apa sih adab makan dan minum itu yang sebenarnya menurut Islam? Sementara sekarang yang lagi semarak adalah makan dengan berdiri ketika di resepsi. Bahkan memang tidak disediakan tempat duduk itu kadang itu. Bagaimana Pak Kiai, silakan. Ya. Sebetulnya itu tergantung kita kok itu. Saya tuh sering kali diundang dalam acara-acara resepsi kemanten kayak begitu, standing party itu ya. Itu memang kadang-kadang ada kursi tapi cuma sedikit. Bahkan saya pernah pada suatu hari itu diundang untuk meresmikan masjid di daerah Siwalan-Kerto. Pada saat itu ya, karena saya datang agak telat, orang-orang sudah pada makan, ya, tapi pada berdiri. Karena sekaligus waktu itu ulang tahunnya LKMD kecamatan itu. Akhirnya apa? Saya begitu ambil langsung saya cari tempat duduk. Batin saya, kalau mau ikut saya monggo, gak ikut saya juga nggak apa-apa. Jadi kita namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus berani dengan segala risikonya. Kulil haqqo walau kana murran, itu harus itu. Katakan yang sebenarnya walaupun itu keadaannya pahit. Lawang kita ini kalau Ustadz kan jadi contoh. Ustadz mangan karo melaku terus ya opo umatnya. Ya ini mangan kalau melaku kayak umatnya ya opo. Adab makan dan minum dalam Islam itu duduk. Makan dengan tangan kanan, ya, minum dengan tangan kanan. Sementara setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Jadi Rasulullah itu yakulu biyaminihi wa yasrabu biyaminih, ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ya. Kemudian setan, sedangkan setan yakulu bisimali wa yasrabu bisimali, itu makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau kita mau mencontoh Kanjeng Nabi, tentunya ya kita harus makan minum itu dengan tangan kanan. Itu. Mungkin dan sekarang banyak yang di jalan memberikan takjil, kan kita darurat makan dengan berdiri, itu gimana? Tidak ada hukum darurat ya? Kalau memberikan takjil kan hanya memberi aja. Memberi aja. Iya. Gitu ya. Jadi makan minumnya bisa di mobil, di sepeda, begitu ya. Tapi sambil berjalan tidak apa-apa berarti ya? Berjalan dengan kendaraan. Oh iya kan, di mobil ini. Iya, baik. Saya tambah Mbak ya. Iya. Jadi begini, ini saya kira yang sekarang cukup bagus. Ada penelitian terkait dengan Rasulullah itu kan punya kebiasaan-kebiasaan yang cukup bagus. Satu, kalau makan jangan terlalu kenyang.